الله إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مقام ركعتين وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوّل سلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب اتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dengan cara berusaha menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangannya agar supaya kita beruntung dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala datang dengan konsep yang berorientasi pada kehidupan akhirat sebagai sebenar-benarnya kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep kaum materialis dan kaum kapitalis yang berorientasi bahwa kebahagiaan dunia hanya bisa dicapai dengan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, menumpuk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu ini salah besar dan sangat berbahaya jika ditanamkan pada generasi penerus kita. Karena pada kenyataannya semua makhluk yang ada di dunia ini sedang bergerak menuju satu titik, yaitu kematian atau akhirat, dan tidak ada yang sanggup menolak itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan isinya tentu bukanlah untuk dimiliki dan tidak akan pernah bisa dimiliki, melainkan agar menjadi sarana bagi kita untuk menyongsong kehidupan hakiki setelahnya, yaitu akhirat. Dan untuk melawan paham materialisme dan kapitalisme itu, Islam salah satunya memiliki konsep zuhud. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam kitab Hidayatul Adhkiya li Syekh Zainuddin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari disebutkan, wazhad wa dha faqdun ala qad qalbika bil mal la faqdun lahu taku anqala. Dan zuhudlah kalian, di mana pengertian zuhud adalah terlepasnya ikatan hatimu dengan harta dunia, bukan tidak punya harta dunia. Jadilah kamu orang yang berakal. Dalam kitab Salalimul Fudala di Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan,
والزهد هو خلو القلب من الميل إلى الزائد على قدر الحاجة من الدنيا وفراغه من الثقة بمخلوق وإن كانت اليد واسعة بمال حلال. Pengertian zuhud menurut Imam Nawawi Al-Bantani adalah kosongnya hati dari terobsesi akan tambahan-tambahan tak berujung akan kebutuhan duniawi dan dari menggantungkan hati kepada makhluk walaupun tangan penuh dengan harta yang halal. Tidak peduli menjadi orang kaya atau orang miskin, hati harus kosong dari sampah dunia. Dunia cukup ada di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Hanya kerinduan akan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh bersemayam dalam hati. Sehingga datang dan perginya dunia di tangan akan menjadi kebahagiaan selama bermuara pada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam kitab Hidayatul Adhkiya disebutkan, "Waz-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula." Zuhud adalah sebaik-baiknya tingkatan setelah takwa, dan dengan zuhud akan diraih derajat yang tinggi. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditulis dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya li Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbaka an-nas." Zuhudlah kamu dalam masalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu dalam apapun yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Oleh karena itu zuhud dikatakan sebaik-baik tingkatan setelah takwa. Dan orang yang zuhud meraih derajat yang tinggi karena pahala dari zuhud adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai manusia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Beberapa bentuk zuhud di antaranya yang pertama adalah zuhud dalam harta dunia. Orang yang zuhud dalam harta dunia memiliki ciri alla yafraha bimawjudin wa la yahzuna ala mafqudin bal yanbaghi an yakuna bid-didd min dhalik wa huwa an yahzuna biwujudil mal wa yafraha bifaqdihi. Orang yang zuhud dalam harta dunia memiliki ciri tidak bergembira dengan datangnya harta di tangannya dan tidak bersedih dengan hilangnya harta dari tangannya. Bahkan yang lebih tinggi lagi derajatnya adalah sebaliknya, sedih dengan keberadaan harta dan bahagia dengan ketiadanya. Mengapa? Fokusnya bukan pada datang dan perginya harta dunia, melainkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak berat sama sekali, bahkan bahagia dengan keluarnya harta dari tangannya, asalkan berujung pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hatinya sedih dan gelisah jika ada harta di tangannya yang tidak terbelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, khawatir dapat merubah posisi hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zuhud dalam kemuliaan dengan ciri-ciri ayastawiya indahu dhamuhu wa madiuhu. Terasa sama bagi orang yang zuhud dalam kemuliaan, cacian dan pujian orang lain, karena memang bukan kemuliaan yang ia cari. Yang ketiga, zuhud terhadap orang lain. Dituliskan dalam kitab Hidayatul Adhkiya, li salamatid dunya khisalun arba'u ghufrun li jahil qaumi man uqata juhula wa takunu min saybil inasi ayisa wa li saybi nafsika li inasi badila. Ada 4 konsep zuhud terhadap orang lain agar selamat hidup di dunia ini, yaitu memaafkan kebodohan dan kesalahan orang lain, sedangkan diri sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbuat bodoh dan tidak berbuat salah kepada orang lain. Kemudian tidak berharap sama sekali pemberian orang lain, sedangkan dirinya
berusaha semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada orang lain. Dan yang keempat, zuhud dalam kesenangan dengan ciri ayyakuna anisuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawatut ta'ah. Kesenangannya hanya satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya merasakan kenikmatan dalam segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.